Alhamdulillah di seluler kita bangkrut, Pak. Nah, bangkrut dan kelilit hutang. Nah, disitulah Pak, saya mungkin kalau di kampung saya itu yang punya hutang sangat fantastis waktu itu, karena permodalan seluler cukup besar. Mungkin jalan saya mulai dari situ, karena saya terlilit hutang, seluler saya bangkrut, tinggal hutangnya yang besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya waktu itu berawal dari, kan tanggal 8 ke Banganu, tanggal belasan ke Banganu. Sementara usaha saya ngedrop, sisa-sisa barang itu dilelang. Pertolongan Allah datang, istri saya bawa tahu bulat. Tahu bulat yang matang, yang 500 rupiah, digoreng dadakan. Itu belum ada yang pakai mobil. Dulu itu saya langsung, otak bisnis saya berpikir bahwa ini aneh, bahwa ini produk yang unik. Biasanya kan lumrahnya tahu itu kotak, Pak. Nah, ini pula akhirnya saya googling langsung. Jari saya itu dalam, pas kita udah lelang barang yang seluler itu, Pak. Jadi kita nggak punya pekerjaan lagi selain ditunggu berdeningnya telepon dari tiap perbankan, 4 perbankan, Pak. Yang saya anggurkan itu properti rumah saya, properti bibi saya, properti orang tua saya, dan BPKB mobil mertua. Dan mereka tidak tahu bahwa saya sudah bangkrut. Nah, itulah pertolongan Allah, wasilahnya ada tahu bulat. Kemudian saya googling di Google, ketemulah orang yang iklan tahu bulat. Nah, saat itu karena tidak ada lagi pekerjaan, yang telepon banyak, akhirnya saya pengen coba nelpon lagi, Pak. Nelpon lagi. Nah, akhirnya tangan saya ini ngeklik tahu bulat di Google, ternyata banyak yang jualan. Asal mula bisnis online nih, jadi bukan cita-cita, tetapi karena ada the power of kepepet, kekuatan di mana orang kepepet. Kemudian saya tanda tanya besar, kenapa orang bisa jual di online? Dulu belum ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada belum ada. Yang ada itu Facebook, OLX paling. Nah, saya cek bagaimana orang ini bisa, ternyata ada fasilitas pasang iklan gratis, ya bray gitu ya. Nah, kemudian saya klik, kemudian ada tulisan masukkan judul, deskripsi, nomor telepon, website, foto produk. Itu tahun 2009-an, Pak. Belum ada Bukalapak. Akhirnya saya nyobain dimasukin tuh kayak orang lain, download produk foto orang lain, saya upload ulang dengan nomor telepon saya. Kita kan nggak tahu bakalan booming, Pak. Pas diklik ternyata ngeheng komputernya, tetapi pas di refresh langsung hilang, Pak, kolom yang saya isi itu. Pas hilang ternyata udah ada di halaman barisan 1 di Google itu. Dan saya punya modalnya cuma 1, Pak, nomor telepon, nomor cantik. Dulu saya kan pemain besar seluler, jadi yang panca-panca itu masih ingat saya nomornya 081313633333, karena saya bandar seluler waktu itu. Nah, modalnya itu, karena itu nomornya kan mahal, dulu aja 2 juta. Sehingga saya tempelin tuh di iklan saya, iklan gratisan, iklan baris gratis, sehingga besoknya tanpa sepengetahuan saya ada yang telepon, karena yang telepon saking banyaknya yang lagi, Pak. Tapi saya suka handle, cuma dijawab tamada lah, ya insya Allah lagi diusahakan. Nah, pas yang telepon itu ternyata yang mau pesan tahu. Nah, saking gilanya saya itu, saya termasuk mungkin cara usahanya gila, karena dulu saya murid Budaya Chandra angkatan 1 di Garut. Cara gila jadi pengusaha, jadi bukan gila gelo gitu ya, tapi gila itu luar biasa. Karena apa? Saya jual produk tahu bulat tanpa saya mengetahui dulu pabriknya di mana, harga dasarnya berapa, saking kepepet, Pak. Yang penting saya jualan dulu, nanti belakangan. Ternyata pas ada yang telepon, ini dengan pabrik tahu bulat, karena judul yang saya cantumkan waktu bisnis tahu bulat itu sungguh luar biasa. Saya menyentuhi judul itu, pusat agen tahu bulat terbesar di Indonesia. Itu
bukan main-main. Mungkin di OLX masih ada itu iklan itu, sehingga orang langsung wah ini bosnya. Makanya pas ada yang nelfon, halo assalamualaikum, benar ini dengan pabrik tahu bulat? Saya bilang bukan pak, saya marketing freelance, saya sampai sport jantung pak. Nah pas dia ya jadi gimana mau pesan tahu bulat nih, saya mikir pak, tapi berpikir cepat. Oke pak, tunggu dulu, mau dikirim kemana? Ke Balaraja, namanya Pak Fajar, masih ingat. Nah waktu itu akhirnya saya langsung, nanti pak dikabarin jatuh harga tahu bulat di Balaraja, tutup dulu, nanti saya kabarin. Saya bilang ke istri, Neng, mereka kasih, gak ada kan waktu beli tahu bulat itu, saya beli mentahnya juga, ada tulisan enak, gurih dan lezat, khas Tasikmalaya. Saya langsung berangkat ke Tasik tanpa tujuan yang jelas, maksudnya tujuannya cari pabrik, cuma alamatnya nggak tahu. Tetapi karena kita keadaan the power of KPP, saya berangkat aja dengan berbekal uang seadanya untuk bensin dan untuk minum. Saya ke Tasik itu datang langsung ke lewat terminal Ilihian, lewat sedikit ada pom bensin, masuk ke situ, nanyain langsung ke pegawai pom, ke cewek, cuman gak dijawab, nggak tahu. Coba tanyain ke yang cowok, saya pergi lagi masih di pom. Nah yang cowok tahu, bilang katanya yang ada seragam tahu bulat itu di dekat terminal Cilembang lama. Akhirnya alhamdulillah ini ada titik terang, saya berangkat ke sana. Tapi pas duhur saya ke masjid dulu, setelah masjid saya beli rokok depan masjid. Saya nanyain langsung ke warung, di mana ada pabrik tahu bulat itu, Ujang sana. Langsung ditunjukin, alhamdulillah langsung ketemu. Kemudian saya tanyain harga dasarnya, kemudian komitmen lah, saya minta nomor teleponnya, bisa nggak dikirim ke Balaraja, harganya berapa. Akhirnya deal, harganya Rp230, udah plus ongkir ke Balaraja. Saya bilang kirimnya gimana? Pakai bis. Nah Ujang pakai bis, pakai bis Budiman atau Prima Jasa. Kalau yang ke Balaraja Budiman. Oke, berarti deal ya bu. Nanti bu gimana caranya? Nanti Sina pada maghrib dikirim ke terminal Tasik, nanti dikirim, ngambilnya di agen Budiman Balaraja. Oke, nanti bu saya nunggu SMS ya, belum ada WA waktu itu. Alhamdulillah saya nelfon lagi ke itu, saya jual Rp280, ngambil untung Rp50 per butir, minimal order 1000 butir alias 2 dus tahu. Akhirnya dia transfer duluan, tapi dia ini dikirim gak katanya. Saya bilang dikirim pak, bapak nggak usah khawatir karena nomor saya ini nomor cantik pak, harganya 2 juta. Kalau saya mau melarikan uang bapak Rp280.000, masa saya harus menonaktifkan nomor saya? Insya Allah pak amanah. Oke. Akhirnya dia transfer, saya pergi dulu ke ATM, ngambil uangnya, yang nyangkutnya juga kan ngambilnya 250 karena kalau 300 kurang. Akhirnya karena saya bawa buat ongkos, dikasihin lah 230 ke pabrik, dan saya nunggu bu kapan, nanti pada maghrib biasanya. Alhamdulillah saya pulang, lalu saya tungguin pak pada maghrib. Alhamdulillah ada SMS-nya nomor body di sekian, nomor kondekturnya, nomor HP-nya sekian. Saya forward keterangan itu di SMS itu lagi ke Pak Fajar. Ya oke, saya nanti ambil subuh katanya. Pagi-pagi Pak Fajar konfirmasi, Pak ini tahu sudah terima, dan buat besok Pak 3.000 katanya. Saya langsung shock pak, karena saya lagi terburu, punya keuntungan 50.000 juga serasa berapa. Padahal kemarin saya pengusaha cukup besar, perputarannya udah miliaran dari voucher perdana handphone Grace itu. Nah dari situ saya berpikir cepat, ini dari orang jualan tahu repeat order. Dan dia punya beberapa gerobak. Dari 1.000 butir saya dapat 50.000. Dia pesan 3.000, berarti punya 150.000 dari Pak Fajar aja. Akhirnya saya langsung iklan lagi pak, iklan baris gratis di penyelenggara iklan yang lain. Akhirnya pak apa yang terjadi? Keran kering pak yang nelfon dari Lebak Bulus, dari Bogor, dari Bandung, dari luar Jawa Barat. Saya bilang ini saya lagi keterpurukan, tidak ada uang bayar cicilan ke BJP, ke Mandiri, ke Ulang, ke BPRKS untuk BPKB pak. Ulang Permodalan Nasional Madani Ulang. Makanya saya alhamdulillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala belum pernah disegel sama perbankan. BI checking bagus,
akibat pertolongan Allah semata-mata. Nah dari situlah Pak saya berpikir, ini dari beberapa orang saya hari-hari pertama udah 150, 200, tambah lagi sampai ke 500, 600 ribu. Tetapi itu belum cukup untuk membayar utang saya per bulan sebesar 23 juta. Akhirnya stabilnya di berapa itu pendapatan, akhirnya saya terus banyakin iklan Pak, banyak yang order. Dan makanan itu, makanan seperti tahu bulat itu repeat order. Jadi kita terus-terusan diorderin sama mereka dan kita tanpa modal. Karena dia transfer dulu, baru kita orderin ke pabrik. Kita transfer ke pabrik, sisanya keuntungannya tetap di rekening kita. Jadi kita istilahnya jadi calo, broker di online. Nah dari situlah Pak, sampai bulan Mei 2013 semua hutang saya lunas dengan wasilah pertolongan Allah bisnis online jualan tahu bulat, bahkan sampai seluruh Indonesia, terutama Batam, Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan, itu rutin Pak. Nah itu permulaan saya bisnis online. Ternyata bisnis online itu sungguh luar biasa kalau dibandingin dengan bisnis offline.